Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Nabil Mahbub. Saya adalah mahasiswa di Universitas Syakuala Prodi Teknik Komputer. Dan saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme Quicksort dengan bahasa pemrograman Python. Nah, pada kasus kali ini bakal ada 3 sampel data yang bakal diuji, yaitu base case, selanjutnya ada average case, lalu ada worst case. Nah, pada mekanisme Quicksort ini, fungsi yang pertama itu ada partition. Nah, partition ini adalah pembanding antara pivot dengan elemen-elemen lain yang bakal dibandingkan nanti. Nah, pivot ini nanti bakal ada di elemen terakhir. Lalu untuk I ini adalah batas satu elemen sebelum pivot. Jadi supaya nanti tahu batas pivotnya itu di mana. Nah, untuk setiap J ini adalah nanti yang bakal dibandingkan dengan pivotnya. Nah, pivot ini nanti bakal dibandingkan dengan J. Maka di sini ada for. Untuk setiap elemen-elemen selain pivot itu bakal dibandingkan. Nah, setelah itu dia akan print bagaimana visualnya sebelum dibandingkan. Nah, di sini adalah pengecekannya. Jika J lebih kecil dari pivot, maka batasnya itu akan digeser satu elemen ke kanan. Lalu bakal diganti gitu. Batas tadi dengan J. Batas sebelum pivot dengan J. Jadi bakal ditukar. Karena J ini lebih kecil dari pivot. Jadi bakal dikekirikan. Lalu di print bagaimana pergantiannya, dikembalikan. Nah, ini adalah fungsi parameter untuk mengembalikan pivotnya ke posisi yang sebenarnya. Tadi kan karena udah diubah ke paling terakhir. Lalu bakal di-copy bagaimana hasilnya atau dikembalikan. Lalu ada fungsi Quicksort. Nah, fungsi Quicksort ini adalah untuk melihat yang mana saja yang di jalan Quicksort, mana saja urutannya bagaimana gitu. Jadi bisa dilihat di sini kalau jika low kurang dari high atau jika sudah benar, maka dia tidak ada perubahan, pivot indeksnya tetap. Nah, kalau ini adalah for step atau penjalanan partitioning dari fungsi partition yang ada di atas. Nah, kalau yield form ini adalah menjalankan ini yang kiri. Jadi tadi kan pivot itu di tengah-tengah. Jadi ini Quicksort untuk yang kiri dan yield form Quicksort ini adalah pivot untuk yang sebelah kanan pivot gitu. Lalu di sini ada sort-nya. Pada fungsi sort ini adalah nanti pencetakan sortnya itu bakal bagaimana. Jadi di sini ada AR copy, lalu ada pencetakan kondisi awal dan juga pengembalian Quicksort untuk akhirnya. Di sini bakal data bakal ditampung sebagai list bagaimana setiap stepnya berjalan atau nah di sini bisa dilihat step-stepnya. Jadi kalau kita jalankan, nah ini adalah step-step yang dilakukan dalam tiap perubahan gitu.
bagaimana dia diurutkan. Nah, ini adalah dalam sel ini itu pembuatan GIF. Jadi nanti data-data yang udah ada ini listnya bakal dijadikan GIF untuk nanti akan jadikan animasi seperti ini. Ini adalah sebuah GIF yang bakal disimpan ke file collab-nya. Bisa dilihat di sini Y-nya itu adalah value dan bagian horizontal atau X itu adalah index. Jadi data keberapa dan ini value-nya. Lalu di sini adalah penjalanan atau display GIF-nya itu. Nanti kita bisa lihat bagaimana step by step-nya. Nah, untuk kita jalankan data yang pertama, yaitu base case. Ini ada sedikit. Belum ada import. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini GIF-nya sudah berjalan. Nah, kalau dilihat dari sini, so, kita lihat visualisasi yang base case. Kenapa dibilang base case? Itu karena datanya itu pembandingnya sudah diurutkan dengan benar. Jadi kalau kita lihat di sini ya langsung dibandingkan satu persatu. Jadi sehat lah gitu. Jadi tinggal dibandingkan ini dengan ini dengan ini. Nah, jadi langsung terurut. Nggak perlu mengecek satu-satu yang lain. Nah, kalau kita lihat untuk data yang average, data average sendiri adalah data tidak ada pola, jadi datanya random aja gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau random dia bakal ngurutin sesuai mekanisme tadi. Jadi datanya belum terurut. Jadi dia bakal bandingin satu persatu dengan pivotnya lalu dipindahkan sesuai dengan urutan. Nah, kalau yang worst case itu datanya adalah data dengan kemungkinan terburuk. Jadi di sini bisa dilihat dia harus memindahkan satu persatu nanti. Nah, di sini dia harus memindahkan satu persatu. Maka itu dibilang worst case. Karena datanya harus semuanya dipindahkan ke tempat paling ujung gitu. Itu sekian dari saya. Gitu bagaimana mekanisme quicksort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.